Fase akhir kebersamaan Oliver Giroud dengan AC Milan. Oliver Giroud sudah bermain untuk AC Milan sejak Juli 2021 lalu. Setelah 3 tahun, penyerang berusia 37 tahun itu mulai membuka pintu untuk keluar dari San Siro. Giroud datang ke Milan pada bursa transfer awal musim 2021-2022. Ketika itu AC Milan harus membayar 2,85 juta euro untuk membelinya dari Chelsea. Awalnya ada banyak keraguan soal transfer ini, sebab Giroud dinilai sudah ujur dan bukan pilihan utama di Chelsea. Namun dia mampu memberi bukti sahih atas kualitasnya. Kini setelah 3 tahun bersama Rossoneri, Giroud menimbang opsi meninggalkan AC Milan dan mencari tantangan baru. Kemana Giroud bakal pindah? Setiap bursa transfer dibuka, selalu ada rumor soal kepindahan Oliver Giroud. Sebab walau sudah tidak lagi muda, Giroud telah membuktikan kualitasnya pada level klub dan tim nasional. Kontrak Oliver Giroud dengan AC Milan bakal berakhir pada Juni 2024 atau ketika musim 2023-2024 berakhir. Sejauh ini, belum ada pembicaraan kontrak baru antara kubu Giroud dan AC Milan. Hal ini kemudian memunculkan spekulasi bahwa Giroud akan meninggalkan AC Milan. Giroud punya banyak klub yang berminat pada jasanya. Media asal Prancis, L'Equipe, menyebut Giroud sedang menimbang tawaran klub asal Amerika Serikat, yakni Los Angeles FC. Giroud akan bergabung dengan ex-kapten timnas Prancis, Hugo Lloris, yang lebih dulu bermain di sana. Cepat atau lambat AC Milan memang harus mencari penyerang baru pengganti Oliver Giroud. Selain faktor potensi pindah, faktor usia juga membuat Milan harus mencari pengganti Giroud. Giroud kini sudah berusia 37 tahun. Dia masih bermain pada level kompetitif pada musim 2023-2024. Namun Giroud tentu tidak bisa diandalkan terus-menerus karena faktor usia. Kepindahan atau menuanya Giroud adalah tanda bahaya bagi AC Milan. Sebab sejak musim pertamanya, Giroud selalu mencetak 2 digit gol. Musim 2023-2024 hingga pekan ke-29, Giroud mencetak 12 gol dan 8 assist di Serie A. Theo Hernandez absen versus Fiorentina. Pioli pilih Florenzi atau Terracciano. Jeda internasional saat ini memberikan kesempatan bagi pelatih AC Milan Stefano Pioli dan stafnya untuk mengevaluasi penampilan tim. Namun yang lebih penting adalah waktu untuk memecahkan dilema di posisi bek kiri. Theo Hernandez mendapat kartu kuning dalam pertandingan melawan Hellas Verona, dan sebagai akibatnya ia akan absen dalam pertandingan penting melawan Fiorentina. Hal ini memaksa Pioli untuk segera menentukan pengganti Hernandez, idealnya sebelum persiapan pertandingan dimulai. AC Milan tidak memiliki pengganti yang jelas untuk Hernandez, dan meskipun terdengar aneh untuk klub sebesar AC Milan, namun ada 2 opsi yang menjadi pilihan Pioli, Alessandro Florenzi dan Filippo Terracciano. Keduanya pernah bermain di posisi bek kiri untuk Milan sebelumnya. Terracciano yang tiba pada bulan Januari dari Hellas Verona adalah opsi yang lebih baru, sedangkan Florenzi telah memberikan kontribusi lebih banyak bagi Rossoneri dan mungkin menjadi pilihan yang lebih disukai oleh sebagian besar penggemar AC Milan. Secara prinsip, kedua pemain ini memiliki perbedaan yang signifikan. Terracciano memiliki potensi yang besar dengan fisik yang baik dan kecepatan yang cukup, meskipun masih perlu meningkatkan tekniknya. Sementara itu Florenzi lebih berpengalaman dan telah menunjukkan kemampuan bermain di posisi bek kiri, meskipun kaki dominannya adalah kaki kanan. Keputusan Pioli akan sangat bergantung pada gaya permainan yang ingin dia terapkan. Jika ia memilih Florenzi, mungkin Milan akan bermain lebih defensif, atau tanggung jawab bertahan akan dibebankan pada pemain belakang lainnya untuk menutupi kekosongan di sisi kiri. Sementara dengan Terracciano, Milan mungkin akan mempertahankan gaya permainan mereka dan berharap bahwa pemain muda ini dapat memberikan penampilan yang baik. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, tampaknya pengalaman akan menjadi faktor penentu. Meskipun Terracciano memiliki potensi yang besar, pengalaman Florenzi di level tertinggi mungkin akan menjadi pilihan yang lebih aman untuk Pioli. Namun, AC Milan tidak boleh meremehkan Fiorentina.
dan apapun keputusan Pioli, yang pasti adalah mereka tidak boleh kehilangan poin dalam pertandingan ini jika ingin menjaga asa untuk meraih gelar Scudetto. Stefano Pioli diprediksi bertahan di AC Milan musim depan. Stefano Pioli diprediksi akan tetap melatih AC Milan musim depan. Performa oke Rossoneri di paruh kedua musim ini menjadi alasannya. Seperti dirangkum Football Italia, Milan mengawali musim ini dengan penampilan yang inkonsisten, mengakibatkan mereka terdepak dari Liga Champions. Usai hanya finish ketiga di fase grup, kondisi di Serie A pun tak lebih baik. Sebelum libur Natal 2023, Milan sudah tertinggal 11 poin dari Inter Milan yang berada di puncak. Harapan mengejar rival sekota bisa dibilang sulit terwujud. Pioli pun ramai diberitakan akan dipecat. Namun begitu memasuki tahun baru, Milan perlahan membaik. Mengejar Inter bisa dikatakan terbilang mustahil, meski secara matematis masih bisa. Namun rangkaian hasil yang didapat Rossoneri terus bergerak ke arah positif. AC Milan hanya menelan 1 kekalahan dari 11 laga di Serie A di tahun 2024. 8 diantaranya berbuah kemenangan. Mereka kini naik ke peringkat kedua klasemen dengan 62 poin dari 29 laga. Dengan keunggulan 11 poin dari AS Roma di urutan kelima, tiket ke Liga Champions musim depan hampir pasti dalam genggaman. Sementara di Liga Eropa, Milan telah menapaki 8 besar dan akan menghadapi AS Roma jika mampu terus melangkah hingga menjadi kampiun. Il Diavolo yang tak punya alasan untuk mendepak Pioli yang masih memiliki kontrak hingga tahun 2025. Ibrahimovic bisa jadi kunci kedatangan Benjamin Sesko ke AC Milan. Salah satu fokus utama AC Milan dalam bursa transfer musim panas nanti adalah merekrut seorang striker, dengan Benjamin Sesko menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar Milan. Kehadiran Zlatan Ibrahimovic di klub diyakini dapat membuat perbedaan besar dalam upaya mereka untuk mengamankan tanda tangan pemain muda tersebut. Demikian diungkapkan oleh seorang jurnalis. Oliver Giroud, sang penyerang veteran, tidak lagi muda dan ia akan menginjak usia 38 tahun pada bulan September mendatang. Selain itu, Giroud juga terlihat tertarik untuk pindah ke MLS. Oleh karena itu, AC Milan dipandang perlu untuk merekrut seorang striker pada musim panas ini. Dan menurut berbagai laporan, Benjamin Sesko dari RB Leipzig adalah salah satu target utama mereka. Dalam sebuah wawancara dengan Milan News, jurnalis Slovenia, Nick Pruman, menyatakan bahwa peran Ibrahimovic dapat menjadi kunci dalam upaya mendatangkan Sesko. Karena Sesko diketahui sebagai penggemar berat dari pemain asal Swedia tersebut. AC Milan sangat populer di Slovenia, sehingga banyak orang Slovenia yang mendukungnya. Jadi, alangkah baiknya jika Sesko bergabung. Salah satu aset utama klub bisa jadi andalan Zlatan Ibrahimovic. Sesko baru-baru ini mengakui bahwa pemain asal Swedia itu merupakan salah satu pemain yang paling diincarnya. Secara pribadi, menurut saya Sesko lebih memilih pindah ke Spanyol. Karena itu, saya yakin Benjamin Sesko akan menjadi pilihan ideal untuk lini serang AC Milan, tambahnya. Meskipun masih perlu dilihat bagaimana perkembangan selanjutnya di musim panas nanti. Yang pasti adalah AC Milan akan aktif merekrut seorang striker. Dengan usianya yang masih 20 tahun, Sesko dianggap sebagai pengganti yang potensial untuk Giroud karena memiliki karakteristik yang serupa. Dengan adanya ketertarikan dari Sesko terhadap Ibrahimovic, tampaknya AC Milan memiliki keunggulan dalam merayu pemain muda berbakat ini untuk bergabung dengan AC Milan.